Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai interpretasi hasil praktikum asesmen non-tes untuk konseli yang di sini kami sebut inisial sebagai AR. Jadi AR di sini adalah mahasiswa berumur 20 tahun dari Universitas Mula Warman. Jadi pada presentasi ini, kami akan membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama, kami akan menunjukkan bagaimana proses scoring dan kategorisasi data. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengintegrasikan seluruh data dan melihat bagaimana dinamika psikologis dan kebutuhan layanan dari konseli AR ini. Jadi kita mulai dengan proses scoring angket kebutuhan peserta didik atau AKPD. Lalu kita bisa lihat di sini terdapat 50 item dan dari 50 item ini diisi jawabannya ya atau tidak oleh AR. Jadi ya di sini itu bisa mengindikasikan adanya masalah, sedangkan jawaban tidak itu berarti tidak ada masalah. Lalu, untuk memudahkan perhitungannya, kami mengkonversikan jawaban tersebut menjadi angka yang bisa dilihat pada scoring di tabel samping ini. Baik, sampai di sini. Lalu selanjutnya, kami menjumlahkan dari skor angka 1 di sini dengan menggunakan rumus CONIF. Lalu di sini dari tabel E di barisan 3 sampai tabel E di barisan ke-52. Ini kami jumlahkan semua dan kami mendapatkan skornya yaitu 26. Selanjutnya, bagaimana kami menginterpretasikan angka 26 ini? Jadi di sini kami sudah membuat kategorinya di sheet selanjutnya. Lalu, berdasarkan pedoman pada skor AKPD di sini, itu menunjukkan bahwa dari angka 0 sampai 16 itu termasuk dari kategori rendah, angka 17 sampai 33 termasuk sedang, dan angka 34 sampai 50 itu termasuk dari yang tinggi. Jadi, untuk konseli R ini mendapatkan skor ke-26. Jadi bisa dilihat di sini 26 itu berada di rentang 17 sampai 33. Jadi termasuk dari kategori sedang. Artinya secara umum, AR ini masih memiliki cukup banyak kebutuhan, tapi dalam taraf yang wajar. Seperti itu. Sekarang kita beralih ke proses bagaimana scoring alat ungkap masalah atau AUM. Jadi kita kembali lagi pada sheet untuk AUM dari inisial AR ini. Bisa kita lihat di sini, kami menggunakan penilaian dengan skor 1 sampai 4 skala Likert. Jadi berbeda dengan AKPD tadi ya. AUM itu menggunakan 1 sampai 4. Jadi kami mengategorikan 1 itu berarti tidak bermasalah, skor 2 itu agak bermasalah, skor 3 itu cukup bermasalah, dan skor 4 yang tertinggi itu sangat bermasalah. Jadi data dari skor ini juga sudah berupa angka, lalu kami sudah menjumlahkannya juga di sini menggunakan rumus dari sum dari sel E ke barisan 54 yang bagian sini. Itu kami jumlahkan, kami totalkan semua sampai ke barisan 103, sel ke 103, dan mendapatkan total dari AUM tersebut hasilnya adalah 112. Lalu untuk rata-ratanya juga, kami menggunakan rumus average yang dimulai dari sel ke E54 sampai ke E103. Lalu mendapatkan hasil rata-rata AUM-nya sebesar 2,24. Dan bagaimana kami melihat kategorisasi dari AUM ini? Jadi kami juga membuat rekapan dari penilaian rata-rata AUM-nya dari skala 1 sampai 4 di sini. Jadi untuk rata-rata 1,00 hingga 1,50 itu termasuk kategori sangat rendah. Untuk 1,51 sampai 2,50 itu rendah. Untuk 2,5 sampai 3,5 itu termasuk sedang. Dan 3,5 sampai 4,00 itu termasuk tinggi. Sedangkan untuk AR di sini itu rata-rata AUM-nya 2,24. Jadi termasuk ke kategori sangat rendah karena dia berada di rentang 1,51 sampai 2,50. Baik, selanjutnya kita akan lihat hasil dari sosiometri. Jadi kami sudah siapkan di sini daftar sosiometri dan yang kami pilih adalah untuk konseli AR. Di sini bisa dilihat
AR di sini menuju ke 5 teman pilihannya, terdiri dari Fadil, Firman, Fari, Fatur, dan Farel. Tapi sebelum itu, kami perlu sampaikan disclaimer, karena responden yang kami pilih ini berasal dari kelompok yang berbeda dan tidak saling mengenal, jadi kami menggunakan sajiannya sebagai peta lingkar pertemanan, atau kami menyebutnya di sini sosiogram egosentris. Jadi, sosiogram egosentris ini bisa menggambarkan bagaimana AR ini bisa memandang teman-teman yang dia sebutkan di sekitarnya. Jadi bisa dilihat di sini pada tabel sosiogram ini terdapat panah dengan berbagai bentuk dan warna. Jadi bisa dilihat pada keterangan yang sudah tertera di sini. Untuk panah merah yang terputus-putus itu keterangannya menunjukkan teman yang paling tidak ingin diajak dalam satu tim. Untuk kategori negatif akademik. Lalu untuk panah berwarna kuning itu menunjukkan teman yang paling menyenangkan diajak ngobrol, termasuk dari positif sosial. Lalu untuk panah berwarna hijau adalah teman paling ingin diajak untuk kerjasama, termasuk dari positif akademik. Dan untuk panah berwarna biru itu menunjukkan teman yang paling dipercaya untuk curhat secara pribadi. Lalu untuk panah berwarna ungu adalah teman yang paling cocok untuk jadi ketua atau ditunjuk sebagai sosok yang punya kepemimpinan. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi untuk kerjasama di dalam tim, AR ini memilih Fadil, yang berarti Fadil ini adalah figur kompeten secara akademik atau model role untuk si AR ini belajar. Lalu untuk relasi negatif di sini, AR itu memilih Firman. Jadi mengindikasikan adanya penolakan atau potensi konflik interpersonal. Lalu untuk Farel itu menunjukkan eh, sistem support emosional yang utama untuk AR. Lalu ada Fahri yang dipilih oleh AR itu sebagai teman yang memiliki jiwa kepemimpinan. Dan untuk Fatur di sini adalah teman dengan posisi netral, karena tidak dipilih oleh AR sebagai teman yang mengindikasikan hubungan positif atau negatif. Jadi untuk lebih jelasnya juga bisa dilihat dari integrasi data sosiometri dari satu konseli, yang konseli kita pilih di sini adalah AR. Untuk pertanyaan pertama, itu dijawab oleh AR adalah Fadil. Interpretasinya juga bisa dilihat di sini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu untuk soal nomor 2 itu dijawab oleh AR adalah teman Firman, bisa dilihat di sini. Untuk soal nomor 3, dijawab oleh AR adalah teman Fadil, bisa dilihat di sini. Lalu untuk soal nomor 4, oleh AR dijawab adalah teman Farel, bisa dilihat interpretasinya di sini. Dan untuk soal kelima, dijawab oleh AR adalah teman Fari, bisa dilihat juga di sini. Jadi kesimpulan sosiometrinya di sini adalah AR itu memiliki kemampuan sosial yang cukup baik, jadi dia mampu membedakan fungsi teman sebagai sosok yang bisa membantu belajar, atau sekedar curhat, atau sosok yang sebagai pemimpin. Namun, adanya figur Firman di sini itu secara eksplisit dihindari, jadi mengindikasikan adanya konflik interpersonal yang bisa saja menjadi sumber stres tambahan bagi AR. Jadi di sini AR itu tidak terisolasi, dikarenakan ada Fadil dan Farel sebagai support system di dalam lingkar pertemanannya. Baik, jadi demikian pemaparan proses scoring dan kategorisasi. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian 2, yaitu mengintegrasikan semua data ini menjadi satu profil kasus yang utuh untuk melihat makna di balik angka-angka yang sudah tertera di sini. Pertama, di bagian 2, kita bisa lihat untuk integrasi data AKPD satu konseli, yang konseli di sini kita gunakan adalah konseli AR, bisa kita lihat kami di sini menggunakan rumus N, yaitu total masalah yang dihadapi dibagi N besar adalah total item soal, lalu dikalikan dengan 100%. Jadi di sini kita bisa mendapatkan persentase masalah di setiap bidang. Bidang di sini juga sudah kami bagi, terdiri dari pribadi, karir, sosial, belajar, dan keluarga. Lalu untuk jumlah menjawab iya pada setiap bidang tersebut juga sudah kami terterakan, dan total keseluruhan dari item di kategori bidang tersebut juga sudah tertera di sini. Lalu untuk presentasinya, menunjukkan yang pertama itu adalah bidang pribadi. Presentasenya di sini menunjukkan 78,60%. Artinya termasuk dari kategori masalahnya itu sangat tinggi.
Lalu yang kedua itu ada bidang karir, dengan presentase dari hasil hitungan menggunakan rumus ini adalah 60,00%, termasuk dari kategori tinggi. Dan untuk bidang sosial itu, presentase hasilnya adalah 45,50%, mengindikasikan kategori masalahnya adalah sedang. Untuk karir sendiri, setelah kami hitung menggunakan rumus ini, menunjukkan presentase 60,00%. Artinya kategori masalahnya itu termasuk kategori tinggi. Lalu untuk sosial itu, menghasilkan presentase sebesar 45,50%, mengindikasikan kategori masalahnya sedang. Lalu untuk belajar, itu hasil presentasenya menunjukkan 42,90%, menunjukkan kategori masalahnya termasuk dalam kategori sedang. Lalu untuk keluarga, itu menghasilkan presentasenya adalah 16,70%. Jadi, berdasarkan hasil integrasi data AKPD dari Konseli AR, menunjukkan bahwa bidang pribadi itu menempati posisi tertinggi dengan presentasenya 78,60%. Jadi, ini termasuk kategori sangat tinggi tadi. Ini berarti AR itu sangat membutuhkan penguatan diri, terutama dalam hal pengenalan potensi, regulasi emosi, dan tanggung jawab pribadi. Berikutnya itu ada karir. Jadi karir di sini menunjukkan presentase 60% dengan kategorinya tinggi. Jadi interpretasi dari kami, AR ini belum memiliki perencanaan karir yang matang dan belum mantap gitu dengan pilihan peminatannya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan integrasi data AKPD dari Konseli AR, itu menunjukkan presentase yang tinggi pada kedua bidang, yaitu bidang pribadi dan karir. Selanjutnya kita beralih ke integrasi data AUM dari Konseli AR. Jadi bisa dilihat di sini, rata-ratanya adalah 2,24. Seperti yang kita hitung tadi, itu termasuk dari kategori rendah. Jadi secara umum, AR ini tidak memiliki masalah fisik atau psikis yang dominan gitu. Namun dari 50 item dalam AUM tadi, AR ada menjawab skor tertinggi yaitu 4 pada 12 item, di mana 10 dari 12 item tersebut diantaranya mengenai tentang bidang karir. Jadi di sini kami ada mengambil 5 item AUM dengan skor yang juga diberikan adalah skor 4 alias tertinggi oleh AR yang paling relevan, yang dimana berisi pernyataan ke nomor 6, yaitu belum mampu memikirkan dan memilih pekerjaan nantinya. Yang ke-9, ingin bantuan pekerjaan sambilan. Yang ke-10, khawatir penghasilan tidak mencukupi. Yang ke-38, ingin pelatihan khusus untuk cari kerja. Dan yang ke-39, cemas jadi pengangguran. Jadi dari kelima item ini termasuk dari bidang karir. Jadi bisa terlihat jelas di sini, kecemasan AR terhadap masa depan maupun pekerjaannya itu sangat tinggi. Meskipun dari kondisi fisiknya dan psikisnya itu terlihat secara umumnya cukup baik. Selanjutnya, karena data integrasi sosiometri konseli AR ini juga sudah saya jelaskan melalui bagaimana mengolah data sosiometri sebelumnya, kita bisa lanjutkan ke mengintegrasikan semua data ini menjadi kesimpulan akhir. Jadi pertama-tama bisa kita lihat di sini. Berdasarkan dari interpretasi kelompok kami, AR ini mengalami krisis identitas dan kesulitan regulasi emosi. Jadi masalahnya itu paling dominan karena menunjukkan presentase paling tingginya di sini adalah 78,60%. Jadi kesimpulan dari kami, ia ini masih belum bisa mengenal dirinya sendiri dan emosinya sendiri masih labil. Lalu yang kedua itu ada kecemasan karir yang bisa membuat ia terhambat. Jadi rasa takut itu ia alami karena memikirkan apakah nanti ia akan mengalami pengangguran atau ragu dengan kemampuannya gitu. Jadi sangat terlihat di AUM dan didukung oleh AKPD tadi. Lalu sebesar 60% juga di sini mengindikasikan bahwa ia merasakan takut dan kecemasan terhadap karir di masa depan nantinya. Lalu yang ketiga, AR ini juga memiliki kemampuan sosial yang cukup baik ya, tapi ada konflik tersembunyi. Bisa dilihat dari indikasi teman yang ia tolak atau mungkin ada terjadi konflik interpersonal gitu dengan teman bernama Firman di sini. Tapi meskipun begitu, AR ini masih memiliki support system dengan keluarga yang harmonis ataupun teman dekat seperti Farel dan Fadil di sini.
Jadi, berdasarkan dari dinamika yang sudah dijelaskan sebelumnya, kebutuhan layanan bimbingan dan konseling yang paling mendesak itu bisa kita lihat di sini, prioritasnya adalah pada bidang pribadi, karena presentasinya yang tertinggi di sini. Jadi kami memilih prioritas pertamanya itu melalui layanan konseling individual, yang dimana fokusnya untuk membantu AR mengenali potensi diri, mengelola emosinya, dan menggali konflik dengan teman yang menjadi hubungan negatif di sini, yaitu Firman. Lalu, prioritas yang kedua adalah bidang karir. Karena di sini juga menunjukkan presentase tertinggi kedua, yang dimana kami memilih bimbingan kelompok karir sebagai layanan yang bisa diperuntukkan untuk AR. Untuk membantu AR itu merencanakan masa depannya dan bisa mengurangi kecemasan akan dunia kerja di masa depan nantinya. Demikian gabungan paparan materi di bagian 1 dan 2. Jadi kita telah melihat bahwa AR ini memiliki tingkat kebutuhan AKPD yang tergolong sedang dan tingkat masalah AUM-nya itu tergolong rendah. Tapi terdapat kecemasan karir yang tinggi dan krisis identitas yang terlihat dominan di sini. Jadi dengan layanan konseling individu, bimbingan karir, kami yakin AR dapat mengatasi masalahnya tersebut dan bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya, kita akan berlanjut ke sesi roleplay untuk mengkomunikasikan hasil asesmen dari konseli AR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih karena telah hadir hari ini. Jadi kami ingin menyampaikan hasil asesmen yang sudah dapat kami simpulkan. Nah, untuk semua yang ada di ruangan saat ini bersifat rahasia dan tujuannya hanya untuk mendukung saudara. Betul banget. Jadi jangan khawatir, apa yang kami sampaikan bukan untuk menilai kamu secara negatif, tetapi untuk membantu kamu memahami kondisi dan kebutuhanmu. Nah, jadi kami telah melakukan asesmen kepada saudara yang bisa dilihat dari hasil AUM. Jadi terlihat bahwa kamu sering merasa bingung menghadapi masalah pribadi dan kadang memilih untuk menyendiri. Nah, hal ini juga muncul dalam AKPD, di mana kamu menuliskan kebutuhan akan dukungan dalam memahami diri dan mengelola perasaan. Selain itu, dari hasil sosiometri juga tampak kamu jarang dipilih teman sebagai rekan dekat. Nah, hal ini menunjukkan adanya kecenderungan menarik diri dari kelompok. Nah, kemudian dari data yang telah kami dapatkan secara keseluruhan, kamu sering merasa sendiri dan bingung menghadapi masalah. Kamu biasanya mencari pelarian dengan berdoa atau berbagi cerita kepada orang yang kamu percaya. Nah, tapi kamu belum terbiasa untuk meminta bantuan lewat konseling. Itu wajar banget. Dan justru menunjukkan kamu punya kekuatan spiritual serta dukungan sosial yang bisa menjadi modal penting untuk kamu berkembang nantinya. Nah, jadi dari hasil keseluruhan asesmen yang telah kami dapatkan, layanan BK yang paling kamu butuhkan adalah konseling individual. Nah, untuk konseling individual ini akan menjadi ruang aman bagi kamu untuk bicara supaya bisa lebih terbuka mengenai kebingungan dan kesendirian yang sering kamu alami. Nah, di layanan ini, kamu bisa belajar mengenali pola pikir dan perasaanmu, serta menemukan strategi coping yang lebih sehat. Jadi, juga di layanan ini, kamu akan lebih mampu memahami diri sendiri dan mengelola emosi secara konstruktif. Nah, selain itu, kami juga merekomendasikan bimbingan kelompok. Melalui bimbingan kelompok, kamu bisa berlatih berinteraksi dengan teman-teman, belajar menerima perbedaan, dan merasa lebih diterima dalam lingkungan sosial. Nah, kegiatan ini akan membantu kamu mengurangi kecenderungan menarik diri, sekaligus membangun rasa percaya diri. Nah, lalu ditambah lagi kami menyarankan latihan keterampilan sosial, yang dimana program ini akan melatih kamu untuk lebih percaya diri saat berkomunikasi, menyampaikan pendapat, dan menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, dengan keterampilan sosial yang lebih kuat, kamu akan lebih mudah untuk membangun relasi positif dan mengurangi rasa terisolasi tadi. Nah, jadi dari ketiga layanan ini,
itu saling melengkapi. Yang pertama, ada konseling individual untuk memperkuat pemahaman diri kamu, kemudian ada bimbingan kelompok untuk membangun relasi sosial, dan latihan keterampilan sosial untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu. Jadi dengan ketiga layanan komprehensif ini, kebutuhan psikologis dan sosialmu insya Allah bisa terpenuhi secara seimbang. Nah, baik. Karena kita sudah pada akhir sesi, semua hasil ini bukan untuk menilai kamu secara negatif, tapi untuk membantu kamu berkembang. Kamu punya potensi yang besar. Nah, betul sekali. Dengan dukungan yang tepat, kamu bisa lebih kuat menghadapi masalah. Bagaimana kalau kita mulai dengan konseling individual dulu, lalu bertahap masuk ke kegiatan kelompok? Sebelum kami tutup, kami berharap masalah yang sedang kamu alami bisa berkurang dan kamu bisa mengembangkan potensi kamu. Kami mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.